Hai, saya Chandra. Kali ini saya akan membahas tentang penggunaan saya selama kurang lebih 2 minggu Samsung Galaxy Tab S7 sebagai pengganti laptop atau device untuk saya bekerja sehari-harinya selain menggunakan smartphone. Ya, dimana sebelumnya saya menggunakan iPad atau iPadOS atau iOS sebagai device untuk saya bekerja. Jadi, apakah bisa si Tab S7 ini dipakai untuk bekerja? Coba kita lihat beberapa hal yang saya lakukan bersama Tab S7 kali ini. Jadi ini adalah Tab S7 saya yang saya beli kurang lebih 2 minggu lalu seharga 11,8 jutaan tanpa reorder untuk Tab S7 ini, tapi saya belinya secara reguler ya. Untuk mendukung kegiatan saya sehari-hari atau dalam hal bekerja atau berproduktivitas, hal apa saja yang saya butuhkan? Pertama yaitu di sisi device-device pendukung. Yang pertama adalah tentunya S Pen itu sendiri. S Pen untuk di Tab S7 ini kita dapatnya free atau include dalam pembelian. Jadi kita nggak perlu lagi untuk belinya secara terpisah. Tapi waktu kita beli Tab S7 ini kita nggak dapat untuk ini ujung pensilnya. Seperti yang Tab S6 kemarin, Tab S6 itu dia dapat cadangan, tapi untuk Tab S7 ini dia nggak dapat. Setelah itu, hal apa lagi yang kita butuhkan selain pensil ini? Untuk lebih lengkapnya, saya tuh membutuhkan keyboard cover dari Tab S7 ini, tapi untuk harganya sendiri juga masih mahal. Di toko resminya itu sekitar 2.399 atau 2.400.000 rupiah. Sebagai penggantinya saya menggunakan dari pihak ketiga. Seperti yang pertama, kita memakai book cover. Book covernya itu saya beli seharga 150.000. Mungkin sudah saya posting di waktu unboxing bersama Tab S7 nya. Jadi book cover ini saya beli, kenapa? Karena saya butuh yang seperti ini, kayaknya asik gitu. Jadi bisa buat simpan S Pen-nya. Nah, dia ada magnet di sebelah sini, jadi bisa buat pensil buat Tab S7. Nah, ini dia magnet, jadi tanpa perlu ada bumper atau soft case gitu yang di sini. Saya lebih suka begini sih, lebih simple gitu. Nah, begini. Jadi setelah book cover ini, adalah keyboard dari Logitech, yaitu tipenya K380. Saya beli seharga sekitar 400 ribuan kalau nggak salah waktu itu. Saya beli waktu itu saya pakai iPad generasi 7, jadi saya gunakan dengan iPad gitu. Lalu ini Logitech Pebble. Logitech ini seharga 300 ribuan, antara 280 ke 300 ribuan. Jadi saya gunakan dua ini untuk menggantikan smart keyboard dari si iPad yang waktu lalu, atau kita gunakan untuk menggantikan keyboard covernya dari Tab S7. Ini book cover, keyboard, sama mouse. Ini aja udah cukup sebenarnya, bisa digunakan. Ditambah pensil S Pen-nya tadi. Lalu saya rasa sih ada yang kurang, tapi ini opsi aja ya buat teman-teman. Di sini kan Tab S7 ini cuman kecil ya, dia kecil, dimensinya kecil. Jadi kalau saya pakai gitu saya agak nunduk di sini, jadi capek lama-lama. Terus saya tuh barusan beli ini phone holder atau tablet holder atau stand holder ya. Nah, ini dia barangnya. Saya beli seharga 24 atau 25 ribu gitu di marketplace gitu ya. Jadi sewaktu di rumah saya tuh bisa pakai ini untuk ini. Saya bisa pakai ini. Jadi dia posisinya lebih tinggi daripada memakai book covernya tadi. Kalau di rumah bisa setup seperti ini aja sih. Jadi stand holder, keyboard, sama mouse udah cukup. Ini udah kayak PC atau laptop
yang kita pakai sehari-hari. Kalau keluar baru kita bawa yang book covernya tadi. Yang kedua, kita akan membahas dari sisi aplikasi apa saja yang biasa saya gunakan di Tab S7 ini. Yang pertama, aplikasi Office. Aplikasi Office yang saya gunakan yaitu Google Sheet, Google Docs, sama Google Slide. Ini adalah produk dari Google. Kenapa saya pakai? Karena bisa terintegrasi langsung dengan Google Drive gitu kan. Jadi Google Sheet, Google Docs, sama Google Slide. Nah, ada aplikasi lain yang berfungsi sama kayak Microsoft Office 365 ataupun WPS Office, Polaris Office, dan lainnya. Teman-teman bisa pilih sesuai selera gitu kan. Kenapa saya nggak pakai yang produknya Microsoft itu? Karena dia berbayar untuk tablet berukuran 10 inch ke atas. Jadi untuk Tab S7 ini kan dia berukuran 11 inch, jadi dia harus berbayar. Kalau tablet berukuran 8-10 inch dia tuh masih gratis, jadi bisa dipakai sih. Untuk kedua, saya pakai software editing atau aplikasi editing Adobe Lightroom dan KineMaster. Yang Adobe Lightroom saya gunakan untuk edit foto. Ini sama saja saya gunakan dengan iPad yang waktu lalu. Kalau yang KineMaster ini saya gunakan di Tab S7 ini karena untuk menggantikan LumaFusion yang biasa saya pakai di iPad gitu. Kenapa saya pakai KineMaster? Karena setelah saya bandingkan dengan Power Director atau yang lainnya, saya lebih cocok pakai KineMaster ini sih. Jadi mendekati untuk pemakaian saya di LumaFusion. Yang disayangkan di sini adalah KineMaster ini berbayar atau berlangganan, bukan. Kalau berbayar dengan LumaFusion juga berbayar, tapi LumaFusion 1 kali seumur hidup. Tetapi untuk KineMaster dia tuh harus berlangganan 1 bulan ataupun 1 tahun gitu. Ini sangat disayangkan sekali bagi saya gitu ya. Selanjutnya, aplikasi untuk mencatat atau note taking gitu. Saya biasa menggunakan di sini namanya Samsung Notes dan Noteself. Itu udah terinstall secara default dari pertama kali beli. Jadi pertama kali beli udah ada aplikasi itu. Yang saya suka di Samsung Notes ini udah cukup lengkap sih. Jadi nggak ada apa-apa lagi. Tapi saya udah terbiasa pakai GoodNotes yang ada di iPadOS. Itu mungkin ya cuman tata letak atau UI-nya aja yang berbeda. Tapi sejauh ini fitur-fiturnya hampir sama kok gitu. Yang terakhir, fitur yang sangat berfungsi yang biasa saya pakai yaitu adalah Samsung Dex. Dia itu adalah software ataupun aplikasi fitur yang merubah tampilan tablet menjadi layaknya desktop. Jadi aplikasi-aplikasi yang saya sebutkan tadi bisa berjalan di Samsung Dex. Jadi kita kalau bekerja di rumah untuk setup seperti ini seperti menggunakan PC ataupun laptop kita sehari-hari. Jadi kenapa 2 minggu ini saya bisa menggunakan Tab S7 ini sebagai pengganti laptop saya? Ya seperti yang tadi saya sebutkan, hal-hal tadi yang menunjang kinerja dan produktivitas saya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ada referensi device apa saja, terus aplikasi apa saja yang digunakan untuk menunjang kerjanya masing-masing, bisa kasih referensi di kolom komentar ya. Hal-hal yang saya sebutkan tadi nggak melulu harus ikut itu sesuai versi saya. Jadi kalau teman-teman suka bisa diterapkan, kalau mungkin ada referensi lain bisa digunakan. Sekian dulu dari saya, terima kasih.